saudara menenangkan, mengecek dokter Oki untuk Reza dan kawan-kawan bakalan kakak gas. Kemudian saudara menenangkan, dikirain beneran mau berubah. Bayangin gak gimana kalau mereka bawa duit ke rumah kakak terus jebak kakak gitu. Kenapa sih anak mereka ini hancur kak, pasti udah masuk media online. Kemudian dokter Oki juga mengatakan dan flexing lagi, meluahkan banget loh. Saudara menenangkan, untuk Reza dan kawan-kawan bakalan kakak gas. Apa ini maksudnya? Apa yang saudara pengen gasnya itu apa? Lebih untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka itu sebenarnya orang gas. Oke. Kenapa tidak lapor ke BPOM? Ya mungkin ini lapor ke Badan POM itu sering banget dokter lakukan. Cuma untuk segera kasih informasi ke masyarakat itu agak lama. Gitu. Jadi maksudnya gimana sih caranya supaya masyarakat itu cepat informasinya sampai? Salah satunya dengan cara seperti itu. Dan kalau memang tidak sesuai, kan sebenarnya mereka bisa melakukan penuntutan gitu kalau memang hasil labnya belum manipulasi. Nah, berarti selama ini hanya tujuan saudara untuk edukasi masyarakat. Karena kalau saudara lapor ke BPOM itu lama tindak lanjutnya seperti itu ya. Betul. Kalau terkait flexing juga seperti itu. Sama sih, saya paling males untuk melihat TikTok dulu. Kenapa? Karena setiap saya buka TikTok ini cuma unboxing, branded. Jadi itu pelakunya semua adalah skincare online. Online skincare. Berarti tidak ada kaitannya dengan web yang flexing. Kalau skincare flexing itu adalah pelaku online skincare yang kalau yang skincare yang online. Oke, cukup ya mulia. Silakan dari penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Makasih yang mulia. Saudara saksi tadi jaksa menegaskan Anda dihadirkan juga dalam kapasitas saksi dokter Sandra. Artinya Anda mempunyai keahlian di bidang kedokteran. Pertanyaan saya, Anda melakukan review, ya? Izin yang mulia, kami menghadirkan sebagai saksi yang mulia. Tadi Anda nyatakan Anda yang bilang bahwa dia dipanggil sebagai dokter. Yang mulia. Sebentar. Bagaimana sih yang mulia? Dia sendiri kok. Sebentar. Tadi Gimana dijawab saya? saksi sudah disumpah sebagai saksi fakta ya. Kita luruskan, kita tegaskan. Silakan dilanjut. Oke. Saksi, Anda tadi menyatakan pernah mereview produk daripada Gravisa. Betul. Betul. Pada saat Anda mereview, apakah Anda itu membeli produk tersebut? Betul. Membeli. Iya. Artinya Anda juga konsumen. Betul. Anda juga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Betul. Betul. Anda punya hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen. Betul. Dari hasil yang Anda review di laboratorium yang Anda lakukan, apa yang Anda dapatkan? Fakta yang Anda dapatkan dari hasil Anda melakukan review terhadap produk apa saja? Satu, Anda ceritakan, setelah itu hasilnya apa? Satu lagi apa? Anda nggak usah takut, semuanya Anda buka di persidangan ini. Nggak ada yang perlu ditutupi dan saya tidak akan membatasi Anda untuk bercerita. Ya, jadi di sini Yang gampang saja, yang gampang yang Anda bisa buktikan dengan kita. jadi gini, salah satunya yang membuat saya agak kecewa melihat seorang dokter itu memperjualbelikan skincare dengan itu bisa dilakukan demonstrasi biar bagaimana cara Silakan. menjual produknya. Silakan yang apa itu petani, silakan. Kalau dia mau melakukan penipuan silakan ceritakan. Jadi yang ini saya adalah Betani. Ini salah satu konten yang membuat saya benar-benar muak ke Reza guys. Yang salah satunya. Jadi dia sering sekali mencontohkan Betani ini adalah seleb. Silakan di Pak. Duduk aja dulu aja. Oke, silakan. Misal nih dalam menjual live streaming, ini seorang dokter yang punya. Jadi dia melakukan ini ya, serum untuk flek. Jadi ini salah satunya ya, ini
Coklat. Jadi ini disamakan seperti flag oleh saudara Reza Gladys. Ini adalah flag, ini adalah radikal bebas. Jadi kalau kalian menggunakan serum saya, salah satunya adalah glowing booster. Yang ini yang kedua. Glowing booster serum. Jadi pakai linknya sambil pakai link. Jadi ini serum yang saya beli sendiri di bulan Juni karena melihat seliuran cara marketingnya seperti itu. Jadi dia akan menunjukkan dengan ditetesin, maka warna coklat di tangan saya yang dikatakan sebagai flag itu akan lenyap seperti itu. Majelis hakim yang mulia, ini adalah produk yang sudah masuk ke lab. Jadi memang packagingnya udah jelek, ya. Jadi ini memang adalah sudah masukkan dan kembali ke saya. Pada saat di bulan Juni, seorang dokter detektif kontennya itu kan belum muncul. Jadi setiap saya memasukkan produk ke lab SIG itu masih dalam kondisi bersegel dan tertutup. Jadi saya beli langsung saya lempar ke lab. Seperti itu. Jadi tidak pernah saya lepas segelnya. Makanya hasilnya itu menunjukkan nama gelar dia. Seperti itu. Tetapi setelah menjadi viral, akhirnya labnya memutuskan untuk setiap produk yang diserahkan ke lab itu wajib untuk dilepas segelnya. Tapi pada saat saya bersandang melakukan itu belum seperti itu aturannya. Jadi ini sudah habis karena sudah dipakai untuk uji lab. Tapi saya akan menyamakan produk ini dengan produk dari brand Hanasu. Kenapa? Pertama, saya membuat VT membattle antara produk ini dengan produk Hanasu. Yang akhirnya saudara Reza Gladys membuat VT juga bahwa saya dibayar oleh brand Hanasu untuk menjatuhkan brand lain. Jadi itu adalah fitnah yang sangat keji. Saya kata Reza Gladys membawa penipu karena saya tidak pernah bayar sedikit dengan brand Hanasu. Bagaimana coklat ini akan hilang hanya dengan produk Hanasu yang saya beli dengan 20.000 rupiah. Sedangkan produk dari Reza Gladys dia saya beli dengan 130.000. Bisa melihat warnanya akan menjadi hitam. Dan ini adalah reaksi kimia, bukan flag yang akhirnya dikasih saya memberi seorang Reza Gladys dengan harga yang luar biasa. Sementara ini dibeli 20.000 dan bisa langsung kembali menjadi bening. Ini hanya reaksi kimia. Dan ini promosi seperti ini dilakukan oleh seorang dokter. Ini sangat tidak etis. Makanya saya bilang, mau sampai kapan seorang Reza Gladys melakukan hal-hal seperti ini untuk menjual produknya? Gitu. Ini dengan makanya saya bilang overprice karena nggak masuk akal. Saya tahu modelnya mungkin sekitar 5.000 hingga 10.000. Kenapa dia bisa jual dengan harga 130.000, 150.000 dengan menggunakan nama dokter? Nah, di situ saya ingin membongkar seperti itu. Makanya saya betapa keselnya kenapa kok tidak ada yang namanya perbaikan, tetapi malah menggunakan jasa agensi buzzer untuk menjatuhkan kredibilitas saya. Hanya seperti itu saja. Itu salah satu contohnya. Dan yang terbaru seperti kemarin hasilnya boleh ditunjukkan